Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan-Mu dan bersyukur kepadamu atas segala kasih kemurahan-Mu, atas segala anugerah pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami hingga saat hari ini. Di hari yang baru ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Roma menggambarkan persekutuan orang-orang percaya atau komunitas orang-orang beriman dalam satu gereja, dalam satu perkumpulan, dalam satu kesatuan iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah gambaran dari tubuh Kristus itu sendiri. Sebagai tubuh Yesus Kristus, maka kita ini adalah anggota-anggotanya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, dan lain sebagainya. Artinya bahwa tangan tidak akan bekerja tanpa kaki, tanpa anggota yang lain, atau tangan bekerja hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan bekerja untuk seluruh tubuh itu sendiri. Karena itu sesungguhnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Meski tugas tangan dan tugas kaki atau fungsi tangan atau fungsi kaki itu bisa berbeda, tetapi bukan untuk dibeda-bedakan, bukan untuk bekerja sendiri-sendiri, tetapi semuanya bekerja, anggota tubuh itu bekerja untuk mengerjakan satu pekerjaan yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan apa yang terbaik bagi tubuh itu sendiri. Dan orang-orang percaya digambarkan seperti tubuh Kristus itu sendiri. Saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia ketika kita beriman dan Tuhan menganugerahkan karunia atau talenta kepada kita. Bisa ada talenta itu sama, mirip, tetapi bisa juga talenta itu ada yang berbeda-beda atau berlain-lainan. Semua talenta itu adalah anugerah Tuhan yang mesti kita pakai bersama, kita gunakan bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk membangun pelayanan, menggerakkan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini agar kerajaan Allah itu sungguh-sungguh hadir dan nyata dirasakan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka saya atau Bapak Ibu atau saudara-saudara yang lain, semuanya itu Tuhan telah anugerahkan dengan berbagai-bagai karunia yang patut kita syukuri bersama. Sehingga antara yang satu dengan yang lain itu tidak perlu ada kecemburuan, tidak perlu ada iri hati, tetapi menjadi sebuah kebanggaan ketika talenta demi talenta, ketika karunia demi karunia itu lahir di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat orang percaya, di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena akan semakin banyak hal yang kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka semua hal itu
kita gunakan untuk apa? Satu tujuannya, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, menghadirkan kerajaan Allah, orang-orang percaya itu menjadi berkat. Karena itu kesatuan kita, satu kesatuan umat, satu kesatuan jemaat itu berfungsi untuk apa? Ya, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari pertama melihat diri kita. Anugerah apa yang telah Tuhan hadirkan dalam hidup kita? Talenta apa yang telah Tuhan hadirkan bagi kita? Lalu kita telah gunakan untuk apa? Apa yang telah kita perbuat? Apa yang telah kita lakukan? Kalau masih ada potensi-potensi, lalu bagaimana kita membangun potensi itu agar itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang benar-benar bertumbuh dengan baik dan berguna dengan baik. Karena itu hari ini kita sungguh-sungguh diajak saudara bahwa melihat diri kita dan juga melihat orang lain, melihat saudara kita. Apa yang telah kita lihat ada pada orang lain? Apa yang telah kita lihat menjadi talenta bagi saudara-saudara kita yang lain? Bagaimana kita mendukung itu? Bagaimana kita turut serta mensyukuri itu? Bagaimana kita turut serta berbangga dengan hal itu? Karena Tuhan menghadirkan karunia-karunia yang berlain-lainan itu di antara kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sebagai tubuh Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini, mari terus membangun derap langkah bersama, menghidupkan pelayanan itu sehingga kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi nyata. Apa yang telah saya sampaikan di awal, tidak ada hal yang perlu dicemburui, melakukan iri hati, dan juga di sisi yang lain tidak perlu menyombongkan itu. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk tinggi hati, bukan untuk membangun wahab pada diri sendiri, tetapi bagaimana setiap orang yang telah menerima itu adalah menjadi orang-orang yang rendah hati, merendahkan hati di hadapan sesama dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah anugerah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Maka mari pribadi lepas pribadi, umat Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakannya di sepanjang kehidupan kita. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang benar-benar sungguh-sungguh kita upayakan, mari melakukan itu dengan kesungguhan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala anugerah-Mu pada hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami Tuhan, Engkau telah menganugerahkan karunia-karunia yang khusus dan yang berlainan satu dengan yang lain di antara kami umat yang percaya. Karena kami telah Engkau bangun menjadi tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau yang menggerakkan hati kami Tuhan, agar seluruh karunia atau talenta yang telah Engkau anugerahkan itu sungguh-sungguh kami pakai memuji dan memuliakan, sungguh-sungguh kami pakai untuk melayani Engkau dan melayani sesama, sehingga kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah sungguh-sungguh nyata lewat kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, hari ini kami akan menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Engkau, mengandalkan kekuatan-Mu, mengandalkan pemeliharaan tubuh, roh, jiwa, napas kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggenapi, mencukupkan segala apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan kami, dan biarlah hati kami terus bersyukur kepadamu dan terus tetap bersandar kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi,
Horas.